نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita adalah ketika Allah telah menetapkan usia dari umat ini yang paling pendek dan jasadnya yang paling lemah, namun Allah gantikan dengan amalan yang kuantitinya lebih sedikit, namun pahalanya mengalahkan umat-umat sebelum kita. Sebagaimana yang kita maklumi peristiwa tentang Isra dan Mi'raj, proses bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat bagi umat ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dengan banyak sekali jalurnya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha, ia mendapatkan syariat 50 kali kewajiban untuk melaksanakan salat sehari dan semalam. Ketika melewati Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Bima amaraka rabbuk?" Apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk umatmu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amarani bi 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah." Allah memerintahkan kepadaku untuk memerintahkan umatku salat 50 kali sehari semalam. Lalu kata Nabi Musa alaihi salam, "Inna ummataka lan tastati'." Umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad, karena sebelumnya aku sudah terlebih dahulu hidup menghadapi Bani Israel dan aku terus menasihati mereka, namun hal itu tidak bermanfaat. Maka kembalilah kepada Allah, irji ila rabbika was'alhu at-takhfif. Kembali kepada Allah, mintalah keringanan untuk meringankan jumlah salat ini kepada umat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali kepada Allah, kemudian dikurangi menjadi 45 kali salat sehari semalam. Ketika kembali berjumpa kepada Nabi Musa, kembali Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta keringanan lagi agar Allah mengurangi jumlah salat ini. Begitu seterusnya, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah dikurangi 5. Ketika ia berjumpa lagi dengan Nabi Musa menganjurkannya, menasihatinya untuk kembali meminta keringanan, sampai akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rabbi fastahyait." Ketika yang diwajibkan tinggal 5 kali salat sehari semalam, Nabi Musa ternyata masih menganjurkan dan menasihati Nabi kita, alhamdulillah, untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika salat ini tersisa 5 kali, sa'altu Rabbi fastahyaitu, aku sudah terus meminta keringanan kepada Allah hingga aku pun merasa malu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Hiya khamsun wa hiya khamsun." Wahai Muhammad, salat yang aku tetapkan untuk umatmu 5 kali sehari semalam, akan tetapi pahalanya sama dengan 50 kali salat sehari semalam. Ini diantara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat ini, yang mana usia mereka sangatlah pendek, namun kualitas amalan mereka
bisa menandingi umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu Allah berikan usia yang sangat panjang. Nabi Adam usianya 1000 tahun, kemudian Nabi Nuh ketika berdakwah 950 tahun, kata Ibnu Abbas, sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Nuh telah hidup selama 40 tahun, dan setelah badai tufan membinasakan kaumnya Nabi Nuh masih hidup setelahnya selama 60 tahun, sehingga jumlah usia Nabi Nuh adalah 1050 tahun. Usia yang sangat panjang, yang pasti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bisa menandingi amalan umat-umat itu. Namun demikianlah keadilan Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan halangan dari satu sisi, ada kendala, Allah berikan solusi untuk kendala tersebut. Allah berikan solusi untuk kendala tersebut. Dan di antara yang Allah berikan berupa keistimewaan bagi umat ini, Afwan Ustadz, ke mute Ustadz. nah, selain sholat yang kita sebutkan, ada beberapa amalan lagi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keistimewaan bagi umat yang sangat pendek umurnya dan lemah tubuhnya ini, yaitu musim kebaikan dan bulan yang penuh rahmat, yang sebentar lagi kita memohon kepada Allah agar menyampaikan kita kepada bulan tersebut, mengizinkan kita untuk beribadah di siang dan malam harinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun sekian bulan. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Seorang yang beribadah di malam tersebut, maka bagaikan seorang yang beribadah, jika dia melakukan sholat, maka ibarat seorang yang melakukan sholat selama 83 tahun sekian bulan. Selama itu ia berdiri, ia ruku, ia melakukan sholat. Namun Allah berikan keistimewaan bagi umat ini, di mana mereka beribadah dalam satu malam, tapi pahalanya Allah lipat gandakan seperti orang yang melakukan sholat selama 83 tahun sekian bulan atau 1000 bulan. Dan begitu mulianya dan banyaknya kebaikan di dalam bulan ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anf, raghima anf, raghima anf. Sungguh sangat merugi dan sangat merugi. Para sahabat bertanya, "Man huwa dzalika ya Rasulullah?" Siapa itu wahai Rasulullah? Kok engkau mengulanginya sampai 3 kali orang yang merugi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anf man adraka Ramadan, raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakh wa lam yughfar lah." Sungguh sangat merugi seorang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan ia berjumpa dengan bulan Ramadan, namun bulan Ramadan itu berlalu, akan tetapi ia tidak termasuk orang-orang yang diampuni pada bulan tersebut. Maka disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk mengintrospeksi diri, muhasabah diri kembali sebelum masuk bulan Ramadan, agar ketika ia masuk bulan Ramadan, ia mengetahui apa yang harus ia lakukan dalam berinteraksi dengan bulan Ramadan ini, sehingga harapannya
ketika bulan Ramadan masuk dan pergi, ia menjadi bagian dari orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berharap dengan mempelajari tentang persiapan Ramadan sebelum menjumpai Ramadan, ia berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkannya dari orang-orang yang merugi, yaitu manusia-manusia yang telah berjumpa dengan Ramadan, namun Ramadan berlalu, namun tidak diampuni dosa-dosanya. Baik, di layar sudah ada presentasi untuk materi kita hari ini, yaitu panduan puasa sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana puasa ini adalah ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Karena para ulama menyebutkan ada beberapa ibadah yang paling seyogianya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah dibanding ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah ini memiliki keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan. Di antaranya kita akan sebutkan ada 5 ibadah, insya Allah. Yang paling utama dari ibadah tersebut adalah puasa. Hal ini dikarenakan tidak ada bulan selain Ramadan yang puasanya diwajibkan. Tidak ada bulan selain Ramadan yang puasanya diwajibkan. Dan ibadah wajib ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan tidak akan terkalahkan dengan ribuan kali ibadah sunnah. Seorang yang setahun penuh berpuasa sunnah tidak akan menandingi puasa sehari di bulan Ramadan, puasa wajib. Di dalam hadits qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa saja yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah umumkan perang kepadanya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Kata Allah, dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan untuknya. Sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwasanya amalan utama dan yang harus diprioritaskan adalah amalan yang wajib. Dan di bulan Ramadan, amalan yang wajib selain salat tentunya adalah puasa, yang mana tidaklah diwajibkan kecuali di bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang muslim yang akan berjumpa dengan bulan Ramadan, dia menyiapkan waktunya sejenak untuk mempelajari fiqh tentang Ramadan, agar ketika ia berjumpa dengan Ramadan, ia benar-benar bisa memanfaatkan Ramadan dan berharap dengan persiapan tersebut menjadikan ia hamba-hamba yang bisa beribadah di bulan Ramadan, dan ketika Ramadan berakhir, ia termasuk hamba-hamba yang beruntung dengan diampuni dosa-dosanya. Definisi puasa bisa dilihat pada layar smartphone masing-masing di slide kedua ini. Untuk layar yang lebih full, untuk full screen bisa dimiringkan HP-nya pada mode landscape. Definisi puasa adalah menahan diri dari segala pembatal yang didasari niat ibadah kepada Allah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Perhatikan di sini, menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa. Nanti kita bahas insya Allah apa saja pembatal-pembatal puasa. Yang didasari niat ibadah kepada Allah
sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini definisi yang mencakup semua yang berkaitan tentang puasa, baik dari syaratnya, kemudian hal-hal yang diwajibkan di dalamnya, dan juga pembatal-pembatal. Baik. Syarat wajib puasa adalah pertama Muslim. Orang yang kafir non-Muslim bukan berarti dia tidak dituntut untuk berpuasa. Dia wajib berpuasa, hanya saja kalaupun dia berpuasa, maka sia-sia amalan tersebut karena dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima ibadah-ibadah mereka. Di antaranya sedekah, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasul. Maka sia-sia kalau seorang kafir yang non-Muslim diperintahkan untuk sholat, puasa. Tidak akan diterima. Karena mereka ini harus diajak terlebih dahulu dengan yang paling utama dalam Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun syarat yang berikutnya adalah syarat wajib puasa, yaitu baligh. Dan baligh ini ada ciri-ciri tersendiri bagi laki-laki dan bagi perempuan. Bagi laki-laki ketika dia sudah mimpi basah, demikian pula ini sama perempuan ketika dia sudah mimpi basah. Juga anak laki-laki yang sudah mulai tumbuh rambut-rambut tebal di sekitar kemaluannya, demikian pula perempuan. Khusus perempuan ditambah dengan mulai, jika seorang anak perempuan mulai mengalami haid, maka dia sudah dinyatakan baligh. Jika ciri-ciri baligh pada anak laki-laki dan anak perempuan ini tidak terlihat, entah dikarenakan faktor hormon atau selainnya, maka usia maksimal seorang anak sehingga dia dikatakan telah masuk usia baligh, laki-laki maupun perempuan, adalah usia 15 tahun berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang berikutnya aqil. Aqil artinya dia bukan seorang yang hilang kesadarannya, seperti seorang yang majnun, orang dengan gangguan jiwa, yang mana dia tidak bisa menguasai akalnya, sehingga dia tidak bisa berpikir waras, maka ini disebut orang yang tidak waras dan ghairu aqil, yang tidak terkena kewajiban syariat. Khusus untuk puasa ini, yang wajib berpuasa di bulan Ramadan adalah seorang yang muqim. Bukan berarti dia tidak wajib berpuasa, tapi dia ini dibolehkan berbuka ketika sedang safar, namun harus menggantinya ketika selesai bulan Ramadan. Jadi bukan berarti dia tidak wajib seperti baligh, seperti seorang yang belum balik atau seorang yang belum berakal. Akan tetapi para ulama menyebutkan syarat muqim ini, yaitu dia boleh ketika sedang safar untuk berbuka, namun harus tetap menggantinya. Artinya dia tetap wajib puasa, hanya dia diberikan keringanan. Demikian pula seorang yang sakit, karena di antara syarat wajib puasa adalah mampu. Dan ini ada rincian apakah kemampuannya ini sudah hilang sama sekali, tidak mungkin bisa kembali lagi, seperti seorang yang sudah tua, sudah sepuh sekali, atau seorang yang sakit dengan penyakit
yang harapan untuk sembuhnya sangat kecil, maka sudah hilang kemampuan dari mereka, maka mereka sudah tidak wajib puasa. Namun kewajibannya adalah membayar fidyah. Adapun seorang yang sakit, namun penyakitnya kemungkinan untuk sembuh darinya sangatlah besar, maka mereka ini tetap wajib puasa. Hanya saja diberi keringanan untuk berbuka pada bulan Ramadan, namun harus menggantinya di bulan-bulan yang lain. Demikian pula seorang wanita yang sedang hamil atau yang menyusui, yang nanti kita akan bahas di akhir slide-nya insya Allah. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja yang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, dia sedang sakit atau sedang safar, maka jika dia berbuka tidak mengapa, itu adalah keringanan dari Allah, namun hendaknya dia wajib untuk mengganti setelah Ramadan. Inilah syarat wajib puasa yang disebutkan oleh para ulama. Adapun yang berikutnya adalah syarat sah puasa. Puasa ini tidaklah sah kecuali diawali dengan niat dari malam hari. Kecuali diawali dengan niat dari malam hari. Berdasarkan hadis Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La siyama liman lam yajma'in niyata minal lail." Tidak sah salat seorang yang berpuasa wajib kalau dia belum berniat dari malam hari. Yang dimaksud malam adalah sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Atau sampai terbit fajar. Fajar shadiq yang dimaksud. Artinya ketika sebelum terbit fajar shadiq dia sudah berniat, maka ini sudah memenuhi syarat sah puasa. Dan niat yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan ulama Al-Hanabilah, mazhab Hambali, bahwasanya yang paling minimal kadar dari niat yang dilakukan oleh seseorang adalah al-ilmu bil waqt. Adalah ketika dia menyadari masuknya waktu. Misalnya, ada seorang yang bangun di waktu subuh. Lalu dia berwudu, kemudian berjalan ke masjid. Nah, ini tentunya dia tidak lakukan ini semua, melainkan dia sudah menyadari bahwasanya sekarang telah masuk waktu sholat subuh. Begitu juga seorang wanita yang dia bangun di malam hari, sebelum subuh misalnya, lalu dia mendengarkan azan subuh, dia berwudu, lalu dia memakai pakaiannya. Tentunya dia tidak lakukan hal itu semua, melainkan dia telah mengetahui telah masuk waktu subuh. Nah, pengetahuan ia tentang waktu subuh ini yang membuatnya termotivasi untuk mempersiapkan melakukan ibadah pada waktu tersebut, itulah niat yang telah ada di dalam hatinya. Adapun melafatkannya dengan lafat-lafat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan dan seterusnya, maka ini tidak pernah disebutkan, tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dalam hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan hadis palsu pun tidak ada. Kecuali mungkin baru dibuat versi terakhir hadis palsunya, wallahu a'lam. Tidak dinukilkan dari para sahabat, tidak pula dari para tabi'in, tidak pula dari imam mazhab yang 4. Maka seorang ketika dia ingin berniat, di malam hari dia sholat tarawih, maka tidaklah dia sholat tarawih, melainkan dia menyadari itu masih malam Ramadan, dan besok dia akan berpuasa, maka ini dia sudah berniat. Apalagi jika seorang bangun sahur. Dia tidak mungkin bangun sahur, kecuali dia sudah tahu bahwasanya dia akan puasa. Nah, ini niat. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara syarat sah puasa adalah tamyiz, yaitu anak kecil
yang sudah bisa membedakan antara pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya waktu, yaitu seorang tidak berpuasa pada waktu-waktu ini umum ya, yang wajib maupun puasa sunnah, tidak berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang. Seperti ketika Idul Fitr, Idul Adha, maka ini tidak boleh berpuasa. Demikian juga hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah bagi orang yang tidak sedang melakukan haji tamattu'. Yang keempat adalah suci dari darah haid atau nifas. Hal ini dikarenakan darah haid dan nifas ini menjadi penghalang seorang wanita untuk berpuasa. Jika dia memaksakan diri berpuasa dalam keadaan dia menyadari sedang datang bulan, maka dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Sahih Bukhari dari Mu'adha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Mu'adha bertanya, "Ma balun nisa taqdi as-shaum wa la taqdi as-salah?" Qalat, "Aharuriyatun anti?" Kana yusibuna dzalika fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'i as-siyam wa lam nu'mar biqada'i as-salah. Kata Aisyah, dahulu kami para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami mens ini, dan kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, baik, ini dari syarat sah puasa. Bedakan antara pada poin yang kedua tamyiz dan poin yang kedua juga pada syarat wajib. Antara baligh dengan tamyiz ini beda. Tamyiz ini di usia 5-6 tahun. Seorang anak terkadang dia sudah bisa memiliki tamyiz ini. Sehingga kalau dia puasa, maka puasanya sah dan berpahala insya Allah. Namun dia tidak boleh dipaksa sebagaimana halnya yang telah diwajibkan untuknya berpuasa. Namun kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya, membiasakannya untuk berpuasa, namun tidak boleh memaksakannya sebagai ibadah yang wajib. Ini dua hal yang berbeda. Puasa seorang anak yang belum baligh hukumnya sah, dan itu adalah pendidikan yang baik bagi anak tersebut, namun dia tidak dipaksa untuk berpuasa. Bedakan antara dua hal ini. Baik. Pembatal-pembatal puasa ini sangatlah penting untuk diketahui karena tadi kita sudah bahas tentang definisi puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Oh, yang pertama, dan ini yang paling utama dari pembatal-pembatal puasa, adalah makan atau minum dengan sengaja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan minumlah sampai jelas bagi kalian antara malam dan siang. Artinya sampai terbit fajar shadiq. Dari sini menunjukkan bahwasanya makan dan minum bagi orang yang berpuasa batasnya adalah hanya sampai terbit fajar shadiq. Setelah itu sudah terlarang. Tsumma atimmus siyama ila lail, kata Allah, sempurnakan puasa kalian sampai malam, yaitu dimulai dengan terbenamnya matahari yang akan kita bahas nanti insyaallah. Di siang hari Ramadan. Adapun di malam hari, maka ini tidak masalah berdasarkan firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari. Adapun di siang hari, maka ini di antara pembatal puasa berdasarkan hadits qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u
ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dalam Sahih Bukhari dan selainnya kata Allah, kecuali puasa sungguhnya itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini dikarenakan dia telah meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya dikarenakanku. Perhatikan, dan dia telah meninggalkan syahwatnya dikarenakan aku. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya syahwat yang dimaksud adalah mengeluarkan air mani baik laki-laki maupun perempuan ini membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Adapun jika seorang mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan di siang hari Ramadan, maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, di antara yang membatalkan puasa adalah masturbasi hingga mengeluarkan air mani, laki-laki maupun perempuan. Ini di antara yang membatalkan puasa berdasarkan hadits qudsi tadi, wasyahwatahu min ajli, dan dia telah meninggalkan syahwatnya dikarenakan aku, kata Allah. Kemudian yang keempat, mendapatkan suplai nutrisi yang setara dengan makan dan minum walaupun tidak melalui mulut. Seperti misalnya seorang mendapatkan suntikan infus misalnya yang mengandung nutrisi. Demikian pula transfusi darah. Ini semua di antara hal-hal yang membatalkan puasa karena sama dengan makanan akan memberikan tenaga dan energi kepada orang tersebut. Ini di antara yang membatalkan puasa yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kelima di antara yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaqaa fa alaihi al-qada, wa man dzara'ahu al-qai fala qada'a alaihi." Siapa saja yang sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqadha puasanya, berarti batal. Bagaimana seorang sengaja muntah? Ini banyak sebabnya. Bisa saja dikarenakan dia kekenyangan dan dia ingin kekenyangan sampai tenggorokannya sesak misalnya, dan dia ingin membuat tenggorokannya ini lega, ia memasukkan jarinya ke tenggorokan hingga ia pun muntah, maka yang seperti ini batal puasanya. Adapun jika dia karena muntah karena pusing atau yang semisalnya, atau misalnya seorang wanita yang sedang ngidam, yang hamil di usia muda dan masih muntah, dan dia masih kuat untuk berpuasa, maka ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang keenam, keluar darah haid atau nifas bagi wanita. Dan ini kita sudah sebutkan tadi, di antara syarat sahnya puasa, dan ini menjadi mani', penghalang bagi wanita untuk berpuasa. Kemudian yang ketujuh adalah berbekam. Ini khilaf di kalangan para ulama, dan seorang muslim ada rincian dalam hadis Abdullah bin Abbas dan juga hadis Shaddad bin Aus dan juga hadis Anas bin Malik, tapi kita tidak bahas rinciannya. Fasyahid, seorang muslim berhati-hati dari agamanya ketika dia melihat para ulama khilaf antara yang mengatakan berbekam di siang hari Ramadan ini batal dan ada yang mengatakan tidak, maka ketika dia ingin berhati-hati lalu dia memindahkan jadwal bekamnya dari siang hari menjadi malam hari, maka ini adalah kehati-hatian yang sangat baik. Baik, yang berikutnya adalah makruh puasa. Sekarang, wow, udah hampir jam 9. Kita ringkas. Kita langsung lihat pada poin ketiga. Poin yang ketiga itu merupakan dhabit atau ketentuan yang bisa dikiaskan dengan perkara-perkara yang sangat banyak.
yaitu melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada pembatal-pembatal puasa. Tadi kita sudah sebutkan di antara pembatal puasa adalah makan dan minum. Maka berkumur atau menghirup air di hidung ketika berwudu ataupun ketika selain berwudu secara berlebihan ini menjadi makruh. Kenapa? Karena akan bisa menjadi sebab air tersebut sampai ke tenggorokan. Dan ini bermakna minum. Nah ini pembatal puasa. Minum adalah pembatal puasa. Sehingga segala hal yang bisa mengantarkan kepada pembatal puasa, ini hukumnya makruh. Demikian pula, tadi kita sebutkan jima' atau melakukan hubungan seksual suami istri adalah pembatal puasa. Maka segala yang bisa mengantarkan kepada pembatal puasa tersebut, maka ini menjadi makruh. Seperti seorang laki-laki yang misalnya tidak bisa menguasai syahwatnya ketika berdekatan dengan istrinya, maka bagi orang seperti ini mendekati istrinya di siang hari Ramadan ini adalah makruh. Berbeda kalau seorang yang memang dia bisa menguasai syahwatnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, kana yuqabbil Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari Ramadan terkadang beliau mencium, memeluk. Namun kata Aisyah, wa kana amlakakum liirbih. Akan tetapi Rasulullah itu manusia yang paling bisa menguasai syahwatnya. Demikian pula hal-hal yang lain yang bisa mengantarkan kepada pembatal puasa, seperti misalnya tadi kita sebutkan muntah adalah pembatal puasa, maka seorang yang melihat hal-hal yang bisa memicu untuk dia muntah seperti apa namanya, akramakumullah, bangkai yang sudah berbelatung dengan aroma yang sangat menyengat misalnya. Nah ini bisa menjadi makruh ketika itu bisa membuatnya untuk muntah. Demikian pula tadi kita sebutkan bahwasanya masturbasi dan semisalnya bagi laki-laki dan perempuan ini adalah perkara yang haram yang membatalkan puasa, maka hal-hal yang mengantarkan kepada itu pun demikian hukumnya. Baik. Sekarang kita lanjut dengan sahur. Pada sahur ini ada dua yang perlu kita perhatikan, yaitu sahur pada waktu sahur, artinya kapan dikatakan waktu sahur, dan yang kedua adalah keberkahan pada makanan sahur. Yang pertama keberkahan pada waktu sahur, yang kedua keberkahan pada makanan hidangan sahur. Yang pertama, waktu sahur disebutkan An-Nawawi rahimahullah dimulai dari 1/2 malam hingga terbit fajar shadiq. Cara menghitung 1/2 malam adalah kita menjumlahkan antara jam pertama kali terbenamnya matahari sampai terbit fajar shadiq atau waktu salat subuh. Misalnya ketika matahari terbenam jam 6 sore dan terbit fajar shadiq jam 4:30 subuh, maka jika kita gabungkan dan dibagi dua, 1/2 malam atau setengah malam atau tengah malam jatuh pada jam 11:15. Dan ini bukan cuma berkaitan dengan sahur. Sahur mulai dari jam tersebut. Kemudian sholat isya waktu pilihan juga berakhir pada jam 11:15. Seorang tidak boleh sholat isya setelah 11:15 kecuali orang-orang yang memiliki uzur seperti wanita yang baru bersih dari haidnya misalnya, dia baru bersih di jam 1 atau jam 2 malam, maka ketika itu dia segera mandi, lalu dia sholat maghrib dan isya. Sebagaimana yang difatwakan Abdurrahman ibn Auf dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula kalau dia bersih di waktu asar, maka dia sholat zuhur dan asar di jama'. Maka ketika dia baru bersih di lewat tengah malam, ini masih boleh baginya disebut oleh para ulama dengan waktun iftirari. Waktu bolehnya salat isya bagi orang-orang yang memiliki uzur. Adapun yang tidak memiliki uzur, maka batas waktu mereka untuk salat isya hanya sampai 1/2 malam.
Baik, ini cara menghitung 1/2 malam. Dan yang paling afdal dari waktu sahur ini adalah di akhirnya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, ia bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang dahulu pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Anas, berapa yang tersisa waktu antara kalian selesai menyantap hidangan sahur hingga azan subuh? Kata Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayah. Sekadar 50 ayat yang dibaca oleh seseorang. Ya, sekitar kurang lebih kata para ulama 10 sampai 15 menit. Itulah waktu terbaik seorang selesai dari sahur. Berarti waktu sahur dari situ tidak terlalu lama. Mungkin setengah jam sebelum sholat subuh. Nah, dan di waktu sahur ini adalah waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk beristighfar. Hal ini dikarenakan Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat, di antara amalan penduduk surga semasa mereka hidup di dunia adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun. Dahulu mereka itu jarang tidur di malam hari karena salat, dan mereka menghabiskan waktu mereka ketika sahur, yaitu tengah malam sampai akhirnya, dengan memperbanyak istighfar. Makanya ibu-ibu ketika misalnya sedang masak untuk hidangan sahur, maka tidak mengapa tangannya bekerja, tapi bibirnya bisa tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Kemudian yang berikutnya adalah keberkahan pada makanan sahur berdasarkan hadis Anas bin Malik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada hidangan sahur itu terdapat berkah. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan iftar atau berbuka. Waktu berbuka ini dimulai sejak terbenamnya matahari berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams, faqad aftara as-sha'im." Jika gelap malam telah datang dari sebelah timur dan sisa siang telah menghilang di ujung barat, kemudian matahari telah tenggelam, maka telah sampailah waktu untuk seorang yang berpuasa berbuka. Dan di antara keutamaan berbuka adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Dan seorang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka, baik itu berbuka di waktu maghrib ataukah berbuka di tanggal 1 Syawal. Dia akan berbahagia dengan hal tersebut, dan dia akan berbahagia ketika dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat kelak dengan membawa pahala puasanya. Yang terakhir dari pembahasan kita adalah berkaitan dengan qadha dan fidyah. Siapa saja yang wajib mengqadha dan siapa saja yang cukup membayar fidyah? Yang pertama di antara yang wajib mengqadha puasanya adalah seorang yang ketika bulan Ramadan sedang sakit, yang berat baginya untuk berpuasa, namun kemungkinan untuk sembuh dari sakit tersebut sangat besar. Ketika dia berbuka di bulan Ramadan, ini boleh baginya. Demikian pula orang yang sedang safar, boleh baginya untuk berbuka, namun wajib mengganti setelah Ramadan sesuai jumlah hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, wanita yang haid atau nifas di bulan Ramadan wajib untuk berbuka dan wajib untuk menggantinya setelah Ramadan, sebagai berdasarkan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian wanita yang berbuka karena hamil atau menyusui, entah karena dianya lemah atau dia khawatir untuk nutrisi janinnya tidak cukup, atau air susunya tidak keluar karena dia kurang nutrisi, atau dehidrasi dan seterusnya hingga membahayakan diri atau anaknya, maka mereka ini diberikan keringanan untuk berbuka. Namun hendaknya setelah Ramadan mereka menggantinya
sejumlah hari yang mereka tinggalkan dan tidak membayar fidyah. Adapun membayar fidyah ini disebutkan dari dua orang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Namun jumhurul ulama dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya menyelisihi pendapat Ibnu Abbas ini dikarenakan hal yang akan kita sebutkan nanti. Kita akan masuk dulu kepada pembahasan fidyah, baru kita jelaskan tentang kenapa para ulama tidak sepakat dengan ucapan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar yang mereka mengatakan bahwasanya wanita yang sedang hamil atau menyusui jika mereka berbuka di bulan Ramadan cukup membayar fidyah. Kita akan sebutkan alasannya nanti. Yang membayar fidyah yang Allah sebutkan di dalam suratul Baqarah yang pertama adalah seorang yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Baik itu dikarenakan usia yang sudah sangat tua, seperti firman Allah di dalam suratul Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa karena usianya yang sudah sangat tua dan berat baginya berpuasa, ini cukup membayar fidyah. Kenapa? Karena orang yang sudah sangat tua ini mustahil baginya untuk bisa kembali kepada kondisi normal, memiliki kekuatan seperti anak muda. Sehingga kalau dia dibebankan untuk qada, maka ini taklifu ma la yutaq, adalah beban syariat yang tidak disanggupi, dan itu mustahil dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, orang sakit berkepanjangan yang berat untuk berpuasa dan kecil kemungkinan untuk sembuh. Medis sudah memvonis orang ini kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil dan dia sudah tidak sanggup berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Kenapa? Karena medis sesuai ilmu yang mereka miliki, mereka mengetahui dengan pengalaman yang sangat banyak, dan manusia itu kurang lebih satu dan yang lainnya sama. Dengan pengalaman penelitian berbagai macam kasus bahwasanya penyakit seperti itu untuk sembuh sangatlah minim, sangatlah kecil kemungkinannya, maka orang seperti ini kemungkinan dia untuk kembali hidup normal, memiliki kekuatan sehingga dia bisa berpuasa sebagaimana halnya orang yang normal, ini sangat kecil. Hanya karena kita tidak mendahului takdir untuk mengatakan tidak bisa. Maka dengan pertimbangan ini, Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya yang indah, yang sempurna, menjadikan orang yang sudah tua, yang sudah sangat sepuh, demikian pula yang sakit, yang kemungkinan sembuhnya sangat minim. Yang keduanya ini, kalau kita perhatikan, tidak mungkin bisa kembali kepada kondisi normal untuk dia bisa berpuasa dan mengqadha puasanya, sehingga kalau dibebankan kepada mereka syariat untuk mengqadha puasa, ini adalah taklifu ma la yutaq, menjadi beban syariat yang tidak akan disanggupi, dan ini mustahil dalam syariat Islam. Sehingga dengan melihat ini, para ulama mengatakan bahwasanya wanita hamil atau menyusui, kemungkinan mereka untuk kembali normal ini sangat besar. Misalnya wanita hamil, usia hamilnya 9 bulan 10 hari. Kemudian kalaupun dia lanjut dengan menyusui, ketika anaknya sudah 6 bulan, anak ini sudah mendapatkan suplai selain dari ASI. Dan begitu seterusnya, sehingga kalaupun nanti tahun depan sudah punya anak lagi, lanjut terus, maka wanita juga akan memiliki masa yang namanya menopause. Sehingga kemungkinan wanita ini untuk kembali bisa normal, hidupnya tanpa terikat lagi dengan anak yang menyusui atau janin yang ada di dalam kandungan, ini sangat mungkin untuk kembali pada kondisi normal. Sehingga jumhurul ulama memandang bahwasanya wanita yang sedang hamil atau menyusui, mereka tidak ada kewajiban bagi mereka kecuali mengqadha, dan membayar fidyah tidak akan menggugurkan qadha ini. Ini yang bisa kita sampaikan dari fikih
sedikit ini sangat ringkas dari Ramadan, masih ada hal-hal yang lain sebenarnya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan dan juga yang misalnya yang kita tidak sebutkan karena kita ingin memprioritaskan untuk amalan yang wajib dengan alasan yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Ya, Taufik Barakallah, jazakumullah khair Ustadz untuk ilmunya, Masya Allah, semoga Allah membalas apa yang Ustadz berikan kepada kami dengan sebaik-baik balasan. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya bisa ditulis di grup chat, di grup WhatsApp ataupun di Zoom, atau juga bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung. Jika ada pertanyaan berkenaan dengan masih tentang bab puasa ini ya. Ya, tafadholi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh ya, silakan dari teman-teman. Tidak ada. Oh ya, Ustadz ini ada pertanyaan Ustadz Japri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita membayar puasa kita, tapi puasa itu tidak terhitung karena ketika kita masih muda, kita sering kita sering membatalkan puasa tanpa uzur syar'i. Misalkan seperti kita jalan-jalan kemudian kita haus, kita minum gitu, dan tapi dengan beriringnya waktu puasa itu tidak dibayar. Dan kalau misalkan membatalkan sengaja seperti itu, apakah tetap bisa dibayar atau bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang qada atau mengganti puasa, ini hanya pada orang yang memiliki uzur. Allah berfirman, "Faman kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja yang sedang sakit atau safar, fa'aftar, kemudian dia berbuka karena kondisi tersebut, maka hendaknya dia mengganti setelah Ramadan. Adapun seorang yang meninggalkan puasa, sengaja tidak berpuasa atau membatalkan puasanya tanpa uzur, ini akan mempertanggungjawabkan kelakuannya dan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada qada baginya. Demikian disebutkan para ulama karena syariat Allah ini bukan untuk dipermainkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, tidak ada qada bagi orang seperti itu melainkan dia wajib bertaubat. Bukan berarti dia lebih enak, bukan, demi Allah. Karena seorang ketika dia menyia-nyiakan syariat Allah, dia akan dimintai satu persatu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dia pernah menyia-nyiakan syariat Allah. Allah berfirman di dalam suratul An-Nisa, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Siapa saja yang menyia-nyiakan batasan-batasan Allah dan bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan perintahnya atau terjatuh ke dalam larangannya, Allah akan masukkan ia ke dalam neraka Jahannam wal-'iyadzu billah. Maka tidak ada qada bagi orang yang mempermainkan syariat Allah, bermain-main dengan puasa kewajiban Allah. Tidak ada qada bagi mereka jika mereka ingin segera memperbaiki diri, maka hendaknya mereka bertobat dengan taubatan nasuh, dengan tobat yang sesungguhnya, dengan niat yang jujur, menyesal akan apa yang pernah dia lakukan, kemudian dia bertekad untuk tidak kembali, dan dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dengan memperbanyak amal saleh. Allah berfirman dalam surat Hud, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Perbanyaklah kalian melakukan amalan ketaatan karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya.
Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini berkenaan dengan bab tamyiz tadi, dikatakan bahwa di sini anak tersebut sebenarnya belum wajib berpuasa, tetapi puasanya syah. Apakah di sini berarti pahala puasa itu untuk orang tuanya Ustadz karena mengingat anak tersebut belum balik? La, di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rufi'al qalam an thalath. Pena itu diangkat, artinya tidak dicatatkan dari 3 jenis manusia. Yang dimaksud yang tidak dicatat di sini adalah dosa. Adapun kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang dirinya, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari orang yang melakukan kebaikan. Dan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di musim haji ada seorang wanita membawa anaknya, lalu dia mengangkat anaknya yang belum balik dengan mengatakan, ya Rasulullah, alihada hajj, apakah anak ini akan mendapatkan pahala haji? Qala na'am walaka bimithlihi. Kata Rasulullah, iya, anakmu mendapatkan pahala dan engkau mendapatkan pahala karena telah mengajaknya untuk beribadah haji. Maka seorang anak tetap dia mendapatkan pahala, dan bagi orang tuanya adalah pahala mengajarkan puasa kepada anaknya. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Siapa saja yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada pertanyaan bahwa tadi dikatakan pembatal-pembatal, bagaimana ketika kita melakukan sesuatu yang itu masuk ke dalam kekufuran, tetapi tidak masuk di dalam pembatal puasa. Misalkan di sini seperti misalkan melakukan ghibah ataupun dosa besar yang lainnya. Bagaimana status puasa kita, Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ghibah dan semisalnya atau mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan dari orang tersebut, artinya tidak akan memberikan pahala bagi orang tersebut walaupun dia berpuasa. Di sini para ulama menyebutkan dua hal. Bedakan antara pahala puasa dengan sahnya puasa. Pada orang yang melakukan dosa besar seperti ghibah dan semisalnya ketika puasa, maka pahala puasanya menjadi dikhawatirkan menjadi hilang. Karena Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Di sini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak mendapatkan pahala namun puasanya sah, berarti yang artinya dia tidak wajib untuk mengqadha. Dan makna sah di sini menggugurkan tanggung jawabnya walaupun pahalanya tidak ada. Dan ini ada di dalam syariat, contohnya yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa saja yang mendatangi dukun atau tukang sihir, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Di situ dikabarkan tidak diterima walaupun dia sudah salat. Tapi bukan berarti dia tidak salat. Karena kalau dia tidak salat, konsekuensinya dia murtad. Tapi kalau dia sholat, sudah dipastikan sholatnya tidak sah karena dia telah mendatangi tukang sihir atau dukun, yang ini merupakan konsekuensi akibatnya. Demikian pula orang yang berpuasa namun melakukan dosa besar dan hal-hal yang menghilangkan pahala puasanya, maka puasanya sah namun tidak ada pahalanya, sehingga dikhawatirkan dia tidak menjadi bagian orang-orang yang Allah ampuni ketika Ramadan pergi meninggalkannya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Nah, Ustadz, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, Ustadz, kalau misalkan seseorang tersebut terjatuh ke dalam dosa besar, uh, misalkan tetapi setelah itu dia sadar, kemudian istighfar, apakah tetap pahala pahala dari puasa tersebut dia tidak dapatkan, Ustadz? Wallahu a'lam. Masya Allah.
Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah mengqadha puasa ada jangka waktunya? Misalkan hutang puasa tahun ini dan bisakah diqadha pada Ramadan tahun berikutnya? Jazakumullah khair. Pertanyaannya salah. Karena bulan Ramadan bukan dipakai untuk mengqadha. Karena Allah berfirman fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka mengqadha'nya adalah di hari selain Ramadan. Mungkin maksud pertanyaannya adalah setelah melewati 2 Ramadan dan dia masih memiliki hutang. Di sini para ulama menyebutkan hal-hal yang seharusnya seorang wanita itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariatnya, telah menetapkan batasan-batasannya, maka jangan sekali-kali dia melanggar batasan-batasan tersebut. Di antaranya adalah qada puasa, karena wanita kita ketahui ada hal-hal yang sifatnya tabiat yang tidak bisa ia hindari yang membuatnya harus berbuka. Fasyahid, jika seorang wanita sebagaimana dilakukan Aisyah, kana alayya siyam falam astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dahulu aku memiliki hutang puasa dan aku tidak bisa mengqada'nya kecuali di akhir bulan dari tahun sampai ke Ramadan lagi, yaitu Sya'ban. Maka seorang wanita ketika sudah masuk Sya'ban, dia harusnya mempersiapkan diri, introspeksi diri, dan melihat kembali berapa hutangnya, dan dia berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasanya dia memang tidak bisa menyelesaikan utang puasanya selama setahun itu, maka ketika lanjut Ramadan berikutnya dan dia memiliki hutang lagi, maka hutangnya menjadi bertambah dan tetap dia qadha. Sebagian ulama sebagaimana yang disebutkan dari sebagian salaf, selain dia mengqadha, dia juga membayar fidyah. Hanya saja membayar fidyah ini kehati-hatian saja. Kehati-hatian saja kalau dia mencukupkan hanya dengan mengqadha, walaupun 60 hari utangnya setelah 2 tahun berlalu, bukan karena dia menyia-nyiakan puasanya, tapi karena memang ada uzur, maka tetap dia mengqadha selama 60 hari. Kalaupun dia ingin tetap membayar fidyah, maka ini hanya bab kehati-hatian saja. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair, Ustadz. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, mohon maaf Ustadz kalau tadi sudah dijelaskan qadarullah, tadi bagian fidyahnya tidak dengar, kurang jelas maksudnya. Ibu Ana sudah sepuh dan sakit dan tak berpuasa dan membayar fidyah di beberapa Ramadan lalu dengan setiap hari dikasih ke orang miskin, tetapi saat ini Ibu Ana sudah kesulitan membayar tiap hari Ramadan, akhirnya membayar langsung 1 bulan ke tempat-tempat yang menyalurkan fidyah. Waktu terbaik sesuai syariat kapan bayar fidyahnya Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau ketika sakit, beliau mengumpulkan langsung sehari 30 orang, ini boleh, atau sehari 1 orang setiap hari, ini boleh, baik di waktu Ramadan ataupun setelah Ramadan. Ini semua waktunya wasi', ini semua waktunya lapang. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pembatasan secara spesifik dalam hal tersebut, dan ini di antara kemudahan dan nikmat bagi umat ini. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Dan Ada pertanyaan? kadar dari fidyah adalah nisfu sa', setengah sa'. Kalau 1 sa' itu sekitar 3 kilo, maka setengah sa' adalah 1,5 kilo, atau para ulama menyebutkan jika dia menyiapkan 1 porsi hidangan makanan yang standar di negeri tersebut dengan lauknya, maka insya Allah ini mencukupi. Ya, Masya Allah. Berarti kalau seperti itu, ini ya Ustadz, misalkan kita fidyah misalkan dengan nasi Padang misalkan. Jadi itu cukup itu atau misalkan diberikan sama jajanannya atau apa namanya Allah buah dan Subhanahu wa sebagainya. taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, fafidyatun ta'amu miskin. Maka bagi yang tidak mampu bayar fidyah memberi makan fakir miskin. Di sini nas di dalam ayat Al-Qur'an hanya boleh makanan, tidak boleh selain dari makanan. Ya.
Ya, jazakumullah khair Ustadz. Hmm. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Ustadz, sudah tidak ada pertanyaan, tetapi jika Ustadz masih ada keluangan waktu, mohon mungkin sedikit dari Ustadz nasihat bagaimana cara kita memasuki Ramadan, misalkan tips-tips agar kita tidak terjatuh di dalam misalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak atau sia-sia ketika Ramadan, Ustadz. Nah, dahulu para salaf ketika Ramadan mereka masuk ke dalam masjid, mengurung diri di masjid. Ketika mereka ditanya kenapa mereka melakukan hal tersebut padahal belum 10 hari terakhir, kata mereka nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa kami. Maka di antara hal yang membantu seorang untuk menjauh dari hal-hal seperti itu, khususnya di zaman sekarang adalah tinggalkan smartphone. Kalau memang tidak bisa meninggalkan smartphone, maka matikan semua akun sosial media, kecuali memang orang-orang yang memiliki hajat yang untuk kebutuhan Ramadannya belum tercukupi, mereka butuh untuk dagang atau ngiklan di media-media sosial ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penglihatan, pendengaran dan juga hatinya dari hal-hal yang bisa mengganggu puasa Ramadannya. Tapi jika seorang sanggup dan dia melihat di saldonya misalnya sudah ada kebutuhan sampai lebaran untuk membayar zakat al-fitr dan seterusnya, maka hendaknya dia benar-benar menjaga puasanya, karena puasa ini sangat disayangkan jika seorang sudah capek menahan lapar, menahan haus, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya hanya karena dikarenakan perkara yang bukan hal yang urgent di dalam hidupnya, bukan hajatnya, hanya karena perkara-perkara fuduli, FOMO, takut ingin tidak up to date dan seterusnya dari berita-berita, maka hal ini yang akan mengotori hati seorang muslim atau muslimah yang membuatnya teralihkan dari tujuan utama dari puasa adalah agar kita selalu uh, hubungannya direct kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyadari bahwasanya ketika puasa tidak ada yang melihatnya, kalau dia ingin makan, dia ingin minum, tapi tidak ada yang bisa menghalanginya melainkan karena dia menyadari Allah senantiasa melihatnya, maka janganlah dia merusak hatinya ini yang sudah baik hubungannya, tawakalnya, langsung merasa dilihat oleh Allah dan itu maqamul ihsan, lalu dia merusaknya dengan media sosial. Nasallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi Ustadz, wasallam barakal nabi. Nah, Afwan, boleh satu lagi Ustadz? nah. Tertinggal. Ya, bagaimana dengan fenomena daripada kita melakukan maksiat ya sudah kita puasa tidur saja sampai misalkan waktu sholat tapi sudah jadi siang dia tidur saja, itu untuk meminimalisir dia bermaksiat, Ustadz. Bagaimana kalau seperti itu, Ustadz? Akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jika orang tersebut memang dia tidak bisa menahan kecuali dengan tidur, maka tidur. Tapi sangat disayangkan kalau seandainya dia melewati Ramadannya hanya dengan tidur, sementara orang-orang melewati Ramadannya dengan beribadah kepada Allah. Disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, wallahi law anna al-quluba salimatun lataqatta'at asafan min al-hirmani lakinnaha sakra li hubbi hayatiha dunya wa sawfa tufiqu ba'da awani. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, demi Allah, kalau seandainya hati manusia itu benar-benar bersih dan selamat, niscaya akan tercabik-cabik merasa sedih ketika ia melihat orang-orang beribadah kepada Allah, ketika ia melihat orang-orang dimudahkan untuk melakukan ketaatan, sementara dia terhalangi dari hal-hal tersebut, ingin melakukan ketaatan sepertinya berat, maka kalau seandainya hatinya benar, bersih dari segala syubhat dan dosa yang menutupinya, niscaya dia akan bersedih, menangis, tercabik-cabik ketika orang-orang menghabiskan dengan mengkhatamkan Al-Quran, dengan berzikir, dengan kegiatan-kegiatan yang lain di bulan Ramadan yang mendekatkan kepada Allah, tapi dia hanya menghabiskannya dengan tidur. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya. Mungkin kajian bisa ditutup dan jika Ustadz berkenan bisa ditutup dan mungkin nasihat untuk kami Ustadz. Tafadol. Nah, bulan Ramadan adalah event yang Allah Subhanahu wa taala yang dengannya menjadi istimewa umat ini. Satu bulan, tapi di dalamnya terdapat banyak kebaikan, bahkan seorang yang benar-benar beribadah di dalamnya akan menjadi seorang hamba seperti ia dilahirkan
awal kali karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan jika peluang seperti ini seorang muslim tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, mengetahui apa yang harus dia lakukan di dalamnya, maka sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pencapaian harta dan aset kita, semuanya kita akan tinggalkan. Dan bulan Ramadan inilah yang akan menjadi bekal dan saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum shiyamah." Allah akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang Allah wajibkan bagi kalian di dalamnya puasa. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkan kepada Allah dari diri kalian yang terbaik dalam menyambut Ramadan dan untuk beribadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.